Selamat datang dan bertemu kembali kita pada perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14 dengan topik memulai usaha baru. Topik hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dimana kita sudah membahas tentang mengelola manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada bagaimana setelah kita mengetahui mengelola keuangan dan memulai usaha itu, dan kita akan mencari atau memulai usaha baru itu seperti apa. Nah, di akhir perkuliahan ada sasaran atau tujuan perkuliahan yang kita harapkan, yaitu di mana dari kita semuanya, peserta perkuliahan, diharapkan akan mampu memaparkan tentang memulai sebuah usaha. Jadi memaparkan sebuah usaha baru, kita harus menuangkan seperti apa usaha yang akan kita bangun. Nah, sebagai sasaran dari pembelajaran hari ini adalah ada 5 sub pokok bahasan yang akan kita kaji dari hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang 11 hal praktis dalam memulai usaha. Artinya ada tips, ada 11 langkah, hal-hal yang perlu diperhatikan bagi kita semua bagaimana memulai sebuah usaha. Yang kedua, setelah kita paham dan mengetahui hal-hal yang praktis dalam memulai usaha baru, kita harus memikirkan atau membahas tentang memilih suatu tempat di mana tempat itu akan menentukan usaha kita itu akan dikenal oleh konsumen, dikenal oleh masyarakat, dan tempat merupakan sesuatu yang menentukan bisa kita itu bisa berhasil atau tidak. Yang ketiga, kita akan membahas atau mengubah tentang keahlian utama dalam memulai sebuah usaha atau skill-skill yang dibutuhkan kalau kita memiliki atau memulai sebuah usaha baru. Yang berikutnya kita juga akan menuangkan atau menjabarkan tentang training atau persiapan serta uji coba. Training itu semacam pelatihan-pelatihan, workshop, persiapan-persiapan untuk memulai sebuah usaha baru. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam memulai sebuah usaha baru itu adalah adanya legalitas usaha, ya, baik formal ataupun non formal. Kita akan kupas seperti apakah atau legalitas seperti apa bagi seorang pengusaha itu, sepenting apakah atau bagaimana mendapatkan atau ciri-ciri atau tipe-tipe legalitas yang dibutuhkan bagi seorang yang memiliki sebuah usaha. Nah, ini adalah sasaran atau sub-sub bahasan yang akan kita jabarkan, yang akan kita tuntaskan pada perkuliahan hari ini. Selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke dalam 5 sub pokok bahasan tadi, di awal saya akan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah semacam summary atau ringkasan yang pernah kita pelajari bersama-sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ada istilah action. Action itu adalah tindakan. Tindakan dalam hal ini adalah tindakan untuk seseorang atau kita atau Anda apabila memulai sebuah usaha baru itu seperti apa? Action, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan. Semua proses ya dalam memulai usaha baru itu akan dijabarkan sekali lagi dalam bab ini dalam mengacu kepada business plan, rencana bisnis yang Anda tentukan atau yang Anda pilih, yang Anda akan geluti, yang akan Anda kembangkan. Nah, apa yang kita bahas? Apa yang sesuai dengan business plan, di mana kita akan melakukan sales dan marketing. Karena bisnis itu adalah salah satunya adalah melakukan sales dan promosi, di mana nantinya kita akan mendapatkan sebuah profit. Nah, tidak hanya sales dan marketing, butuh proses yang akan dilakukan dalam sebuah usaha adalah operasional. Operasional itu adalah step by step atau tindakan yang dilakukan setiap hari untuk membangun, untuk berbisnis. Nah, yang minggu lalu atau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang manajemen keuangan dan pengelolaan usaha. Nah, yang menjadi pokok dalam sebuah bisnis itu selain sales dan marketing, karena memang kita harus menjual, jadi ada target penjualan dan juga bagaimana strategi-strategi marketing yang harus dikembangkan. Nah, dan yang kedua adalah sekali lagi adalah kegiatan operasional atau teknis yang dilakukan setiap hari yang berhubungan dengan proses produksi atau proses aktivitas dalam berbisnis
Yang ketiga itu menjadi yang faktor penting juga adalah keuangan, di mana seorang pengusaha atau apabila kita memulai sebuah usaha, kita harus bisa mengkalkulasi perencanaan pengeluaran yang akan menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kita membuat analisa dalam memulai sebuah bisnis itu sudah menentukan target, pengeluarannya berapa, rencana yang di profit yang diinginkan berapa, itu kita sudah bahas. Nah, jadi ternyata dalam sebuah bisnis itu memang harus ada sebuah kalkulasi perencanaan pengeluaran agar jangan sampai modal yang kita miliki itu menjadi habis atau minus berbanding terbalik, operasional terlalu tinggi tapi penjualan dan pemasukan tidak ada. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang harus dicermati, yang harus dipahami dalam memulai sebuah usaha baru. Kita akan bahas ya, kita akan bahas yang tadi disampaikan ada beberapa hal potensi-potensi bagaimana kita menemukan pintunya. Berbicara pintu, kita sudah membahas di pertemuan kedua dan ketiga bagaimana seseorang itu menemukan sebuah pintu, ya, pintu untuk menemukan sebuah faktor X atau pintu untuk memulai sebuah usaha. Nah, kalau kita mau memulihkan sesuatu, memulai sesuatu, kita ibaratnya akan memasuki sebuah pintu. Nah, pintu itu setelah terbuka, apa yang kita lakukan? Nah, kalau dalam sebuah bisnis, istilah ini adalah kita harus menetapkan sebuah nama. Bisnis kita itu apa? Bisnis kita itu bermuara kemana dan seperti apa. Nah, itu perlu dipilihkan nama yang ikonik, yang mudah diingat, mudah dikenal oleh konsumen atau masyarakat, dan biasanya identik dilambangkan dengan sebuah logo atau identitas. Ya, kalau misalnya kita lihat contoh-contoh bisnis-bisnis yang sudah berkembang, yang sudah nasional, misalnya McD, logonya ada ciri khasnya, bentuknya. Itu yang berbentuk M itu, dimana kalau kita tahu semua masyarakat dari pelosok sampai perkotaan itu sudah mengenal begitu ada tanda M merah, itu berarti McD, dan itu adalah menjadi ciri khas nama bisnis kita. Terus selain itu misalnya ada Starbucks kopi. Siapa yang tidak kenal Starbucks, itu tahu semua. Terus kita juga pernah mengenal misalnya Matahari, logo Matahari. Nah, itu adalah nama logo, di mana nama atau logo itu akan selalu diingat, akan mudah dikenal oleh konsumen. Sehingga itu juga memudahkan bisnis kita dikenal oleh banyak masyarakat atau konsumen. Yang kedua, jangan lupa bahwa kita dalam berbisnis itu harus memiliki tempat usaha. Mungkin ini disampaikan sebagai tahapan-tahapan kalau kita memiliki bisnis secara offline, tapi dalam kondisi saat ini pandemi, tempat usaha itu biasanya dengan keterjangkauan atau jangkauan dari pembeli atau pengiriman itu juga diketahui bahwa itu juga sangat menentukan. Nah, memang saat ini online, tetapi tidak terlihat secara kasat tempat usahanya seperti apa, ya, karena memang online. Tetapi pada saatnya nanti setiap bisnis yang offline itu, apalagi yang kalau online dan offline itu memang sedikit membedakan. Kalau online itu biasanya kepercayaan konsumen itu tidak sama dengan bisnis offline. Kalau offline itu kan antara konsumen dan produsen itu kan ketemu, mereka bisa melihat lokasi, bisa melihat produk, bisa melihat harga, dan mereka bisa melihat kualitas. Tetapi kalau misalnya online itu juga tidak terlihat bagaimana tidak terjadi transaksi pertemuan antara konsumen dan produsen secara secara nyata, hanya dilakukan secara online. Nah, itu yang memang kekurangannya atau kurang lebihnya seperti itu. Nah, di dalam bisnis, seperti yang juga sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, itu ada namanya pembelian peralatan. Nah, jadi kalau kita memulai usaha, tentunya butuh perlengkapan, butuh peralatan, ya, butuh alat-alat mesin, perlengkapan perutakan sarana prasarana yang mendukung kegiatan bisnis kita. Nah, ini juga sudah disinggung, sudah dianalisis di pertemuan sebelumnya. Ternyata kalau memulai sebuah usaha itu atau mau kita membuka bisnis itu, kita butuh SDM.
SDM itu adalah karyawan atau sumber daya manusia atau orang yang akan bekerja atau yang membantu dalam bisnis kita. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, berikutnya biasanya kalau perusahaan itu sudah besar, itu akan ada training-training secara rutin. Tetapi kalau mau memulai usaha, bagaimanakah dengan training atau uji cobanya? Yang jelas kalau usahanya masih sederhana, ya trainingnya secara lisan. Biasanya mereka dilatih, dicoba, terus dikasih target, dikasih tugas, bagaimana dia menyelesaikan tugas itu atau pekerjaan itu, bagaimana dia melayani seorang konsumen secara personal karena memang masih kecil. Tapi apabila bisnis itu sudah membesar dengan karyawan yang banyak, dengan tingkat konsumen yang luar biasa, itu pasti akan terjadi, akan dilakukan semacam rutin training per periodik itu kepada karyawan untuk meningkatkan skillnya. Nah, terus ini juga kalau misalnya bisnisnya lah kita juga bisa melakukan usaha dengan memproduksi alat promosi. Artinya gini, dalam bisnis itu kita tidak lepas dengan yang pertama tadi, sales dan marketing. Alat promosi itu bagian dari alat yang dilakukan, yang dipakai untuk melakukan marketing atau promosi pemasarannya. Nah, yang berikutnya adalah pilihan secara legal atau informal. Nah, ini sangat marak sekarang ini sekali supaya tidak terjadi pengambil alian atau penyomotan nama atau identitas kita diambil sama orang, itu perlu dibuat sebuah legalitas atau di kekayaan intelektual juga bisa. Kenapa harus ada legal? Jadi kalau misalnya kita sudah mendirikan bisnis A, misalnya dengan bidang ayam panggang atau ayam goreng, apalah yang namanya bisnis makanan kita atau bisnis kita harus segera melegalkan dengan nama tadi. Jadi kalau kita urutkan dari yang pertama ini juga nyambung dengan yang nomor sekian ini. Ya, ke nomor 8 ini adalah pilihan legal. Karena kalau nama itu tidak dilegalkan, bisa juga nama kita dipakai orang. Artinya bisnis kita juga akan mengalami kerugian dalam arti karena kalau orang lain sudah memanfaatkan nama kita dan kita tidak melakukan secara legal sebelumnya, kita kalah. Sekarang banyak sekali kasus-kasus yang mengatasnamakan bisnis-bisnis yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah ini, jadi walaupun kita memiliki bisnis lama, tapi tidak ada legal formalnya, begitu ada yang memakai nama kita tidak bisa menyalahkan justru mereka yang menang. Mereka bisa memanfaatkan nama besar usaha kita, dimanfaatkan oleh usaha mereka yang baru dirintis. Nah itu perlu hati-hati, maka lebih baik diamankan dengan kita memiliki legal. Tapi kalau bisnis kita informal, ya cuman rumah makan biasa saja, tidak perlu nama dan sebagainya, ya mau silakan saja. Tetapi itu resiko dan kerugian itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, sebaiknya memang dilegalkan karena misalnya pembuatan CV, pembuatan PT, walaupun memang cuma di rumah, walaupun cuma kecil itu perlu dilegalkan karena bisnis itu kan tidak sehari dua hari, ya apalagi pemula itu tidak bisa sehari seminggu selesai langsung sukses, itu butuh proses biasanya sampai beberapa tahun sampai menemukan sebuah bentuk bisnis yang bagus itu baru terlihat bisnis kita itu berjalan dan berkembang dengan baik. Nah selanjutnya biasanya kalau kita memiliki bisnis itu perlu seremonial, yaitu dengan melalui peresmian, kita mengundang, kita mendatangkan kolega, kita mendatangkan teman-teman, kita mendatangkan masyarakat untuk bisa mengenalkan produk usaha kita atau bisnis kita kepada orang lain. Nah, diharapkan dengan melalui peresmian ini, masyarakat sudah mulai mengenal dan masyarakat itu pula yang kita libatkan itu juga turut membantu memasarkan bisnis yang kita kerjakan atau kita lalui. Nah, tahap berikutnya adalah proses tambahan. Ya, proses tambahan itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang setiap bisnis itu tidak sama. Ya, ada kegiatan aktivitas proses-proses yang memang disesuaikan dengan uniqueness atau keunikan dari usaha kita. Nah, yang terakhir adalah yang ke-11, bagaimana kita belajar dari common mistake atau bagaimana kita belajar dari sebuah kesalahan supaya ke depan tidak ada lagi kesalahan sehingga bisnis kita itu kalau misalnya saat ini ada kesalahan, ada kegagalan itu bisa diminimalis dengan belajar dari common mistakes ya. Itu adalah 11 hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam memulai sebuah bisnis. Ini adalah 11 hal praktis yang harus diperhatikan oleh kita semua dalam memulai sebuah bisnis. Kita lanjut. Nah, memilih nama logo, ya kita bahas satu-satu. Memilih nama dan logo, ya dalam hal ini, dalam memilih atau menetapkan brand, nama atau logo itu lebih dikenal dengan brand, itu ada beberapa hal yang sangat prinsipil dalam membuat nama dan logo, karena peran strateginya di kemudian hari. Yang tadi saya sampaikan, kalau bisa kita sudah memiliki brand, ada sudah spesifik, segeralah didaftarkan atau di ini supaya tidak terjadi penyesalan, tidak terjadi sesuatu yang fatal di kemudian hari. Yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan orang lain memanfaatkan karena kita belum terdaftar, belum dilegalkan, nama-nama kita bisa ditiru. Nah, dan kita tidak bisa mencelakakan mereka selama kita tidak membuat legalitas. Berikutnya, nama dan logo bisnis Anda akan diingat selamanya serta memiliki karakter yang akan menunjang. Yang tadi saya bilang, merek itu tidak terlalu jangan panjang-panjang tapi unik, di mana konsumen mudah mengingat, lebih mudah mengucapkan, lebih mudah mengingat, dan mudah tertanam di benak konsumen. Kalau kita memiliki nama yang unik, itu sangat memudahkan konsumen itu mengenal produk kita. Nah, begitupun kita, pada saat kita membuat suatu nama yang mudah dikenal sama orang, itu berarti itu menjadi peluang kita, bisnis kita itu memang sudah bisa menjangkau kepada masyarakat. Ya, karena mereka mudah menemukan bisnis atau melihat bisnis kita itu memang bagus gitu dan layak gitu. Nah, berikutnya, nah ini ada tips dalam pemilihan nama. Tolong diperhatikan bahwa pilihlah nama yang mudah diingat. Tadi saya sudah sampaikan beberapa kali, pilihlah nama yang mudah diingat sesuai dengan industri Anda, spesifik. Kalau kita makanan berarti ada embel-embel foodnya. Kalau kita minuman berarti ada embel-embel minuman. Kalau kita bekerja di konsultan berarti ada embel-embel society. Kalau kita berbisnis di bidang pendidikan berarti ada edukasinya. Jadi itu adalah nama-nama yang unik gitu, yang mudah dikenal, mudah diingat, supaya bisnis kita itu memang tidak mendatangkan keberuntungan, mendatangkan banyak konsumen atau pelanggan. Perhatikan apakah nama yang Anda ciptakan sudah ada yang memiliki, yang tadi saya sampaikan. Jangan membuat nama yang sama, tapi kita harus membuat atau menciptakan brand yang unik, yang berbeda. Nah, sekarang kan banyak sekali ya yang nama-nama mirip. Atau nama-nama itu kalau sudah umum itu akan berdampak pada branding Anda. Jadi ciptakanlah branding yang benar-benar melekat di hati masyarakat gitu ya. Oke, yang berikutnya, buatlah logo yang sesuai dengan cita rasa sebagai owner. Yang tadi logonya itu ya kalau misalnya kita judulnya tentang minuman, pasti gambarnya logonya itu ya tidak jauh-jauh dari produk minuman, entah gelas, entah cangkir, entah botol dan sebagainya. Begitupun kalau misalnya kita menjual usaha atau bisnis di bidang kuliner, misalnya khususnya ayam, pasti di situ akan ada logo yang mengarah kepada makanan yang kita produksi, ya. Karena logo ini sangat penting, di mana buatlah agar ia mengandung sebuah cita-cita yang bisa dipercerita. Jadi kayak McD gitu kan, M gitu kan, itu kan menceritakan singkatan dari McDonald, artinya nama dari riwayat atau sejarahnya penemunya seperti apa. Oke. Berikutnya, citrakanlah. Nah, citrakanlah. Jadi kita sudah membuat nama dan memiliki logo. Logo itu akan berdampak pada brand, ya, merek yang kita bangun, dan branding itu akan dikenal masyarakat. Akhirnya bisa kita buat atau kita harus mencitrakan logo atau branding itu di dalam masyarakat melalui storytelling. Ya, dari mana kita tahu logo kita, branding kita itu memiliki citra? Citra itu namanya besar, yaitu dengan melakukan storytelling pada iklan atau strategi pemasaran atau promosi. Nah, ini adalah tahap pertama bagaimana dalam berbisnis itu kita harus memperhatikan nama dan logo. Selanjutnya, yang kedua, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah memilih tempat usaha. Ya,
jika kita ya memiliki bisnis tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukanlah operasional dari rumah. Ya, jadi jika usaha Anda, kalau kita memiliki usaha tetapi tidak pernah didatangi pelanggan, kita bisa melakukan kegiatan operasional itu dari rumah saja. Ya, jadi ini ya kalau misalnya dibilang bisnis catering ya, itu kan juga bisa dilakukan di rumah saja, boleh bisa. Terus menjahit itu kan bisa dilakukan di rumah, atau misalnya konsultan, kursus itu bisa dilakukan di rumah. Nah, tetapi kita juga harus memiliki strategi untuk alamat. Kenapa? Karena lokasi yang mudah dijangkau, mudah ditemukan itu sangat membantu usaha kita. Tetapi kalau kita memiliki alamat atau lokasi itu susah ditemukan oleh konsumen, itu juga nantinya juga berpengaruh kepada usaha atau bisnis yang kita bangun. Nah ini, tempat usaha itu selain kita melakukan di rumah, kita juga bisa melakukan dengan cara menyewa alamat usaha. Mungkin di pertemuan sebelumnya pada saat kita membahas manajemen keuangan, kita sudah bahas ya bahwa memang tempat itu juga memerlukan biaya. Salah satunya juga menyewa tempat. Menyewa tempat itu bermacam-macam, bisa ruko, bisa tempat yang sudah disediakan secara sederhana, atau secara itu kalau di seperti pasar itu kan ada beberapa pos-pos gitu ya, ada beberapa kafling apa sih istilahnya, beberapa petak-petak itu yang bisa disewakan, itu bisa kalau memang kita berjualan di tempat yang sudah pusat bisnis seperti itu. Tapi kalau kita mandiri, kita bisa melakukan seperti ini, sewa ruko, ya kan, membangun sendiri menggunakan mobil yang sekarang box yang dibuat bisnis kekinian itu kan sekarang lagi banyak mobil. Nah, itu juga memerlukan biaya. Nah, jika Anda harus berapa di lokasi tertentu, ya sekali lagi jika kita memiliki usaha dan harus berada di lokasi tertentu, kita harus mencari kemungkinan supaya kita menemukan tempat usaha dengan cara menyewa dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau bisnis itu memang harga nyewanya itu tinggi, tapi kita harus jeli-jeli, kita harus bisa mencari lokasi yang memang memungkinkan biaya sewanya itu sedikit murah ya. Kenapa? Karena itu memang berdampak nanti pada biaya operasional, karena baru merintis, baru memulai. Kecuali kalau kita mau expand, itu udah pasti target profitnya udah jelas, itu kita nggak apa-apa memiliki tempat yang strategis dengan harga yang mahal, tetapi memang produk kita itu sudah memiliki beberapa cabang, itu tidak akan kesulitan mencari konsumen karena masyarakat sudah mengenalnya sebelumnya ya. Ingat, di sini tekan semua VCOS. Jadi sekali lagi, dalam memilih tempat usaha itu, kita juga memperhatikan pengelolaan biaya atau anggaran budget biaya yang tersedia. Hati-hati, jangan sampai kita lebih besar dari operasional, kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa melakukan operasional bisnisnya. Berikutnya, nah ini memilih perlengkapan. Ya, ini sekali lagi mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena ini juga sudah disinggung di dalam pertemuan sebelumnya. Bisnis itu harus ada tidak hanya cukup kita menjual suatu produk bisnis kita, misalnya makanan, terus kita memilih atau membeli bahan untuk diolah menjadi sebuah produk yang akan dijual. Tidak hanya itu, tapi butuh peralatan yang namanya menjadi investasi atau inventaris barang perlengkapan yang kita miliki yang tidak habis pakai. Nah, itu bisa menjadi aset. Nah, itu adalah perlu diperhatikan karena setiap bisnis apapun yang offline atau konkret itu memang membutuhkan peralatan, entah itu meja, entah itu kursi, entah itu peralatan mesin dan sebagainya, itu memang dibutuhkan. Ya, dalam hal kita harus punya strategi dalam hal memilih sebuah perlengkapan. Ya, kalau memang harus dibeli baru ya boleh dibeli baru, tetapi banyak orang memulai bisnis itu kalau membutuhkan peralatan perlengkapan yang second hand juga lebih mudah ya, lebih memudahkan dan lebih menghemat dari pembiayaan, karena bagaimanapun peralatan itu kan tidak sekali pakai tetapi kan bisa bertahun-tahun. Nah, kemungkinan kalau misalnya
mengawali bisnis itu cukuplah kita membeli yang second hand, tidak harus baru. Itu bisa ada yang misalnya kok sekarang itu bisa dilihat dari blibli.com, jual beli yang online dan sebagainya, itu kita juga bisa melihat di situ alat-alat mesin perlengkapan yang masih layak pakai dengan harga lebih miring. Karena kalau memulai bisnis itu kita harus benar-benar menghemat budget, menghemat pembiayaan, menghemat pengeluaran, kita fokuskan kepada operasional. Ya, karena supaya uangnya bisa berputar. Nah, nanti misalnya 5 tahun lagi alatnya rusak, wajar karena sudah mengalami penyusutan, baru kita membeli yang baru, silahkan. Karena kita mungkin dalam 5 tahun sudah berhasil, sudah stabil secara pendapatan, secara profit, sehingga tidak akan ada masalah apabila kita membeli perlengkapan yang baru lagi. Nah, sekali lagi kalau kita memiliki ruangan, kita harus melakukan renovasi supaya enak dilihat, ya, memiliki strategi, suasana juga nyaman. Karena bagaimanapun nanti kita berhubungan dengan konsumen, konsumennya akan merasakan, konsumennya akan menilai apakah tempat yang kita miliki dalam melakukan bisnis itu sudah layak apa tidak. Nah, itu juga harus hati-hati karena perlu diperhitungkan. Makanya bila perlu renovasi, lakukan renovasi untuk tempat atau tempat usaha kita. Nih misalnya juga dari kita akan tukang cat, ya kan. Terus kita juga jangan lupa untuk alat elektronik janganlah membeli yang premium, kita cukup membeli yang ya merek-merek standar saja. Ya, itu kalau kita berhubungan dengan alat elektronik. Nah, berikutnya kalau misalnya kita membutuhkan alat pecah belah, misalnya piring, gelas, mangkok dan sebagainya, apalagi kalau ini menyangkut bisnis kuliner, makanan dan minuman, pasti kan memerlukan alat pecah belah. Nah, itu juga sekali lagi sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kebutuhan, tetapi tidak lepas dari tema atau arah bisnis kita seperti apa. Nah, itu juga harus diperhatikan baik dalam membeli perlengkapan dalam memulai usaha baru. Berikutnya, kita akan melihat pada keahlian utama. Keahlian utama ini dia adalah disebut sebagai skill atau keterampilan bagi seseorang yang memulai bisnis. Keterampilannya sudah sesuai apa tidak, ya kan, keahliannya sudah sesuai apa tidak. Dan ini juga bisa bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kalau kita atau Anda memiliki bisnis tapi Anda memperkerjakan karyawan, berarti kita butuh keahlian dari karyawan kita, butuh keahlian yang mereka miliki, butuh skill-skill yang dimiliki oleh karyawan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, keahlian utama ya, kalau yang tadi dibilang bahwa prinsip utama dalam berbisnis adalah sewa, ya, lebih baik sewa. Saya ulang lagi. Kenapa? Karena memang kita fokusnya kepada proses operasional, ya, lebih ke skill sumber dayanya, sehingga alat-alat ini cuma mendukung atau mensupport, maka kita lebih baik bisa menyewa, ya. Kalau bisa menyewa dulu, kan, untuk 5 sampai 10 tahun di awal itu seperti itu. Nah, jika bisa dikerjakan secara outsourcing, ya, bisa kita melakukan itu karena supaya Anda tahu bahwa mesin-mesin fotokopi, terus dispenser atau apa namanya freezer itu kan biasanya tidak harus membeli, kita bisa melakukan dengan cara outsourcing atau sewa. Itu sudah banyak sekali kita temui dalam bisnis besar apapun, itu juga melakukan hal beberapa yang sewa. Fotokopi itu tidak usah membeli tetapi bisa melakukan sewa. Jadi kalau kita lihat di hotel atau di restoran-restoran ada tempat mencuci tangan dan sebagainya, itu ada tempat tisu, ada tempat sabun. Perlu Anda ketahui itu adalah peralatan yang dilakukan dengan cara outsourcing. Ya, itu ada yang ada layanan yang sifatnya outsourcing untuk penyewaan alat-alat seperti itu. Nah, jadi karena fokusnya dalam berbisnis itu lebih fokus kepada sumber daya yang akan mengoperasionalkan bisnis kita. Jadi kalau untuk lain halnya kita bisa lakukan dengan cara menekan atau menghemat melalui outsourcing. Nah, yang ketiga, yang keempat, kalau memang kita harus membeli sebuah alat, itu juga jangan beli cash, ya. Sekali lagi, berdasarkan prinsip keuangan, kita kalau bisa bisnis dengan cara mendapat suntikan dengan tidak murni dengan modal sendiri.
Kalau membeli barang juga jangan cash. Kenapa? Supaya uang itu bisa berputar, kita lakukan dengan cara mencicil, dengan melakukan domain. Plus minusnya memang ada, tapi kalau bisnis itu lebih menguntungkan kalau kita membeli segala peralatan atau transaksi itu melalui cicilan. Kenapa? Karena ada target, ada target atau semangat yang memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja. Nah, kinerja itu atau pekerjaan usaha kita itu kalau berkembang, kita akan bisa melakukan cicilan atau melunasi hutang-hutang kita yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini juga silakan menjadi alternatif. Jadi kalau bisa peralatan juga pun dilakukan jangan beli tunai. Kita lakukan dengan cara melakukan cicilan angsur gitu ya. Nah, berikutnya yang tadi saya singgung bahwa yang tidak kalah penting dalam sebuah bisnis itu utamanya adalah sumber daya manusia. Ya, tidak ada bisnis yang dilakukan oleh robot 100%, tetap harus ada sentuhan manusia, tetap harus ada sentuhan karyawan, tetap harus ada sentuhan pegawai. Nah, kalau dalam bisnis hal yang paling penting ya, jadi kalau kita masuk ke ruangan itu biasanya kan ada pintu ya, pintu. Terus kita masuk ke ruang tamu, masuk lagi ke dapur. Itu kalau kita bagi 3 ruangan itu seperti itu, depan, tengah, dan belakang. Nah, belakang itu adalah diistilahkan dengan manajemen atau staff manajemen. Terus yang di frontliner itu, ya, yang tadi di garda depan di pintu. Karena dalam bisnis itu ada yang menyambut. Coba Anda perhatikan, Anda yang ke McD pasti ada yang menyambut. Anda ke rumah makan, ke hotel, Anda juga ada yang menyambut. Itu adalah fungsi dari frontliner. Nah, dalam dalam hal bisnis, dalam beberapa bisnis itu 3 posisi ini menjadi posisi terpenting. Frontliner ya sebagai orang yang membuka dan orang yang menyambut ya. Karena frontlinernya itu profesional, maksudnya yang di garda depan itu resepsionis lah atau apa ya, di banyak yang disebut itu frontliner, itu sudah menyambut konsumen atau customer-nya dengan baik, dengan ramah, dengan senyuman. Nah, itu akan membantu mencitrakan bisnis kita atau menaikkan citra dari brand yang kita miliki. Nah, pada saat mereka merasa nyaman, merasa hangat disambut oleh frontliner, tentu dia akan ingin masuk ke tahap berikutnya. Kalau misalnya rumah, ya kita pasti akan masuk ke rumah bagian ruang tamu. Tetapi pada saat kita masuk disambut dengan muka cemburut, jutek, marah, pasti orang akan pergi. Tetapi pada saat frontliner melayani dengan humble, dengan ramah, dengan senyuman, ya seperti kita lihat di bank, perbankan, di beberapa kantor-kantor itu kan selalu ada frontliner. Nah, itu artinya membuat konsumen itu nyaman untuk bisa masuk ke ruang berikutnya. Jadi kalau misalnya kita jualan, kalau misalnya disambut dengan senyum, dengan ramah, pasti si konsumen juga akhirnya jadi beli gitu ya. Tapi kalau misalnya disambut dengan jutek, dengan ketidakRamahan, jangankan beli, itu konsumen kabur. Dan itu akan menjatuhkan citra dari bisnis kita, menjatuhkan nama baik perusahaan kita, dan itu bisnis kita ya, reputasi bisnis kita juga bisa gagal. Yang berikutnya adalah tim sales, tim penjualan. Ini yang penting juga karena dalam bisnis apapun pasti akan ada penjualan, target penjualan itu harus dilakukan, maka perlu ada orang-orang yang berada di posisi sales yang bisa memiliki target penjualan, dan manajemen itu lebih banyak ke back office, lebih ke administratif, lebih ke operasional dan sebagainya. Nah, berikutnya, merekrut pegawai frontliner itu begini. Kalau frontliner itu sekali lagi yang di depan ya perlu ini ada penampilan pasti ya kan. Terus yang berikutnya adalah tentang perform, perilakunya, terus yang pertama adalah kejujuran ya kan, terus keramahan, kerendah hatian, terus itu yang menjadi karakter atau ciri kalau kita merekrut karyawan di frontliner. Nah, tentunya sekali lagi ini adalah bisnis, kita berandai-andai kalau kita memiliki sebuah bisnis atau buat peserta perkuliahan yang sudah memiliki bisnis, ini bisa menjadi referensi kalau kita mencari karyawan harus seperti apa, itu harus diperhatikan. Nah, jadi kita harus tahu kalau bisnis itu berarti ada tiga lapis ya, dari frontliner, lapis kedua adalah sales, lapis ketiga adalah manajemen. Nah, ini jadi kita harus hati-hati, tidak boleh terburu-buru dalam menentukan sumber daya. Jangan sampai
yang sudah masuk itu kita disetir, tapi sebaliknya dalam bisnis itu kita yang mengendalikan karyawan kita, jangan terbalik ya. Nah itu. Yang berikutnya merekrutnya sales. Kalau sales ini ya tentunya mereka diberikan, dipaparkan target-target yang harus dicapai. Bagi seorang sales itu yang jelas mereka harus memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan dalam menjual, kemampuan dalam mempengaruhi orang, dalam arti tanda kutip pengaruh yang positif ya, mempengaruhi konsumen untuk mengambil sebuah keputusan menjadi pembeli atau pengguna dan sebagainya, itu harus sesuai dengan skill dan target-targetnya. Nah, memang untuk posisi sales ini memang pekerjaannya banyak di lapangan, ya banyak kalau di restoran ya mereka banyak mengedukasi pelanggan, menjelaskan secara detail produk-produk yang kita miliki. Nah, biasanya kalau mereka memiliki target, mereka akan dapat uh, komisi ya, kompensasi gitu ya, dapat komisi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sales ini levelnya juga berbeda-beda ya. Ada yang memang dia gajinya kecil, terus nanti karena targetnya terpenuhi, dia dapat bonus. Ada juga yang sudah fix income, jadi gajinya sudah sesuai dengan standar tersebut, maka nggak perlu ada apa namanya semi komisi, tapi memang harus ditarget setiap periodenya, gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh cara penggajian untuk level sales. Ya pertama bisa full komisi, jadi benar-benar dia misalnya kalau bisnis di rumah, perumahan itu jual rumah, begitu dia menjual satu rumah, bonusnya misalnya 2,5%. Nah kalau misalnya dalam hal satu bulan dia bisa menjual sampai 10 sampai 15 rumah, berarti kan, nah itu contoh full komisi. Jadi artinya komisi itu penuh dari yang dia dapatkan. Tapi kalau semi komisi itu biasanya kita menjual 5 tapi diakuinya 2 dan sebagainya, itu adalah semi komisi. Nah ini jadi kalau misalnya sales itu ya memang biasanya akan dituntut target ya. Jadi kita juga akan melihat loyalnya seperti apa. Loyal itu artinya kalau dia loyal, dia baik, targetnya pasti terpenuhi. Tapi kalau dia bekerjanya secara asal ya biasanya tidak. Yang penting dapat gaji. Nah itu kan kita harus waspada juga dengan karyawan yang memiliki karakter seperti itu. Berikutnya adalah memilih karyawan pegawai manajemen. Artinya ini adalah bagian staff di mana memang butuh orang-orang pintar, butuh orang-orang yang ahli di bidangnya seperti senior. Untuk misalnya yang di bagian keuangan mereka harus mampu seperti yang sebelumnya kita jelaskan, harus mampu membuat sebuah perencanaan budgeting, cash flow, laporan keuangan. Jadi tahu proses alirnya cash flow yang harus dijalani, yang harus diikuti oleh perusahaan bisnis atau bisnis itu adalah seperti apa. Nah ini butuh orang-orang yang berada di pakarnya, butuh orang-orang yang sesuai. Jadi misalnya orang keuangan ada orang pajaknya, ada orang akuntingnya, ada auditnya. Jadi penekanan biaya itu akan terjadi, ya operasional tetap berjalan dengan penekanan biaya, tetapi profit akan dihasilkan dengan maksimal. Nah ini ada juga ini seperti yang perlu dipertimbangkan dalam memilih manajemen itu. Ini ada plus minusnya kalau kita memilih ibu rumah tangga, tapi yang sudah pernah bekerja ya, karena banyak biasanya orang menikah, terus habis menikah off dulu sampai beberapa tahun karena harus mengurusi anak, tapi di beberapa tahun kemudian dia melakukan melamar pekerjaan, itu jadi pertimbangan ya, perlu biasanya kalau sudah pengalaman itu kerjanya lebih teliti, mereka lebih paham, tidak perlu melakukan training sebelumnya karena memang sudah berpengalaman. Nah, terus juga yang perlu menjadi perhatian di pertimbangan bahwa waktu kerja, misalnya itu kalau fleksibel, apakah dari 8 to 5 harus full, apakah ada lembur dan sebagainya, bagaimana sistem penggajiannya, itu juga penting sekali dijanjikan atau disampaikan kepada manajemen atau karyawan yang berada di posisi manajemen. Nah, juga misalnya kalau misalnya perusahaan sudah besar dan mereka memang ada saham yang ini ya itu bisa ditawarkan saja. Tapi setidaknya Pak yang paling diutamakan dalam merekrut pegawai itu adalah satu orang yang sudah berpengalaman.
Terus ibu rumah tangga bila sudah pernah bekerja juga menjadi pertimbangan, karena sekali lagi ibu rumah tangga itu lebih teliti dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, nah ini training ya, training itu ya semacam pelatihan bagi karyawan-karyawan baru ya, atau uji coba kalau misalnya kita memiliki usaha tetapi di situ ada alat, ada mesin yang baru yang harus kita lakukan, misalnya usaha laundry ya kan, usaha pencucian mobil dan sebagainya. Kalau memang perlu ada uji coba dan training ya harus dilakukan ya. Tetapi kalau misalnya bisnisnya sifatnya cuman general umum dan itu tidak perlu ada persiapan training juga tidak apa-apa. Ini kan fokus kepada bisnis yang memang harus ada kemampuan teknis yang harus dilakukan, misalnya mengoperasikan mesin, mengoperasikan alat dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, memang perlu adanya pelatihan rutin periodik bagi karyawan, khususnya bagi usaha atau bisnis yang sudah besar, yang sudah stabil, yang sudah memiliki banyak karyawan. Nah itu perlu dibuat seperti ini, ada pelatihan-pelatihan supaya skill dan pengetahuannya terupdate terus ya kan. Nah ini juga perlu dilakukan beberapa tips dalam merekrut karyawan, yaitu di mana waktu dan kendala yang dialami karyawannya seperti apa. Terus ini juga perlu yang diperhatikan adalah promosi jabatan. Ya, ini kita berbicaranya sudah ke bisnis yang sudah besar. Kalau yang pemula seperti apa? Tetap kita harus berlaku proporsional tapi secara sederhana. Ya, jangan sampai kita walaupun bisnisnya kecil, perorangan kita santai, tidak ada target, tidak ada tantangan, tetap itu harus dilakukan. Harus ada pencatatan keuangannya, harus ada penekanan biaya, harus ada penghematan untuk biaya operasional dan sebagainya, itu tetap dijalankan. Nah, ini ada tips lagi yang terkait dengan logo. Jika logo sudah final, sudah fix ya, maka langkah selanjutnya adalah yang harus dilakukan terhadap logo dan nama adalah pertama kita juga harus menyiapkan kop-kop surat atau nota-nota yang menggunakan logo kita, harus ada standarnya. Terus logo itu juga bisa dibuat untuk stempel. Jadi kan seringkali kalau misalnya contoh di perguruan tinggi itu logo di perguruan tingginya itu juga dipakai untuk stempel. Terus juga dipakai untuk kop surat, kadang ada di kalender, kadang di blok note. Itu kan kalau kita lihat di hotel-hotel itu adalah semuanya logo-logo yang ada itu tertuang dalam merchandise-nya itu juga ada. Terus brosur itu juga selalu menyertakan logo. Terus misalnya kita membuat neon box dan sebagainya itu juga pasti akan ada logonya. Nah, kemasan-kemasan plastik, box, kaos, t-shirt atau yang disebut merchandise itu pasti biasanya akan terlihat logo dari usaha yang kita bangun. Itu mencirikan supaya logo itu bisa yang tadi di awal bisa menjadi sebuah brand dan mudah dikenal dan akhirnya mengangkat citra perusahaan kita atau bisnis kita. Nah, ini legalitas usaha, formal atau non formalnya di tahap terakhir ya. Jadi untuk tahap awal lakukanlah secara non formal. Iya, tadi saya sudah singgung bahwa untuk awal baru mulai kan memang tidak langsung kita membuat legalitas usaha, karena sekali lagi yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, secara bisnis keuangannya pun kalau bisnis awal itu kan belum terdetek berapa pemasukan, berapa profit, berapa omset itu belum tertahuan, maka masih naik turun itu memang tidak perlu langsung legalitas usaha. Tetapi bagi yang sudah eksis, sudah stabil, nah itu wajib. Jangan sampai kita dimanfaatkan atau diambil orang. Nah, jika Anda khawatir logo atau brand Anda dijiplak yang tadi diambil orang ini, maka daftarkan dulu dihakikan. Didaftarkan dihakikan itu lebih murah. Yang penting tercatat dulu sebelum kita membuat resmi logonya. Kalau tercatat itu, kalau misalnya ada yang mengambil atau memanfaatkan logo atau brand kita, itu kita ada dasar hukum yang bisa kita tuntut. Tetapi kalau haki itu biaya juga tidak mahal, sangat murah, nggak sampai 500.000. Tapi nama kita tercatat sampai sekitar 70 tahun atau 40 tahun. Nah itu supaya apa? Supaya kita mengamankan, melindungi logo kita. Nah nanti kalau misalnya sudah ada
sudah ada di resmi, baru kita legalkan dengan membuat hak paten. Nah, itu baru kita bisa pampang di manapun, melalui pemasaran, melalui neonbox, melalui logo yang dipampang di billboard, melalui buku, melalui kop surat, itu semuanya harus ada logo-logo tersebut. Nah, kalau bisnisnya tidak menggunakan atas nama PT atau CV, Anda tetap bisa masuk dan ikut tender. Nah, ini misalnya kan ada yang sifatnya perorangan. Memang kalau misalnya kita memiliki bisnis yang sudah ada benderanya PT atau CV, kalau kita ada tender, ya itu kita juga bisa. Tetapi biasanya kalau yang masih kecil, tanpa logo atau tanpa merek, tanpa nama PT dan CV, masih bisa mengikuti tender, tapi memang walaupun kemungkinannya kecil, tapi setidaknya kita punya pengalaman kalau kita bermain tender dan sebagainya, gitu ya. Ini adalah legal formalnya. Nah, yang berikutnya, nah ini ada contoh-contoh ya legalitas itu. Kalau non formal itu ya tidak perlu dulu. Kalau semi formal itu legalitasnya biasanya berbentuk usaha dagang. Kalau formal itu lebih CV sampai PT, itu memang harus ada legalitasnya, ya. Kalau modalnya ya seperti diketahui non formal itu ya sangat kecil. Kalau UD itu modalnya juga ada ketentuannya ya. Di pertemuan amal itu ada ketentuannya mana bisnis yang besar, sedang, dengan permodalan yang sudah ditentukan. Di pertemuan 1 kita sudah pernah membahas bisnis-bisnis dengan mana dimaksud UMKM, bisnis kecil, bisnis besar, atau perusahaan itu ditentukan dari modal juga di sini. Nah, operasionalnya di mana? Di rumah atau pakai tempat khusus, ada harus kantor, apakah sewa dan sebagainya, itu ini harus dilegalkan semua. Marketingnya dilakukan sendiri atau ada tim atau karyawan, atau kita memang pakai outsourcing juga bisa di sini marketingnya. Nah, ini biasanya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis itu ini caranya untuk melakukan marketing. Nah, customer-nya siapa? Yang kalau non formal ya lingkungannya terbatas sekali. Kalau lingkungan formal itu ya paling cuma satu kecamatan itu udah besar. Tapi kalau misalnya UD berarti kan kita namanya sudah kemana-mana, itu cukup besar, jangkauannya tidak lagi satu lingkungan kita atau wilayah yang dekat dengan tempat kita bisnis, tetapi sudah menjangkau lebih besar lagi, misalnya sampai satu kota gitu, itu bisa. Tapi kalau sudah CVPT itu kompleks, bisa nasional, bisa mendunia bahkan, karena itu kan biasanya akan terjadi transaksi ekspor impor kalau memang sifatnya perusahaan-perusahaan ekspor impor, dan itu memang sudah pakai bendera perusahaan formal yaitu PT, dan itu pasti jelas harus legalnya harus jelas lengkap semuanya surat menyuratnya. Gitu. Nah sekarang peresmian ya, peresmian itu adalah yang tidak kalah penting dalam memulai sebuah bisnis, karena yang tadi saya singgung di awal bahwa peresmian itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena apa? Untuk mengenalkan bisnis kita kepada khalayak umum. Nah, biasanya dalam peresmian ini kan kita akan mengundang beberapa kolega, beberapa teman dekat, beberapa rekan-rekan yang untuk turut menyaksikan peresmian kita. Nah, dari situ kan yang datang itu kan akan tahu bisnis kita itu difokus kemana, bisnis kita itu dibutuhkan untuk siapa, terus bagaimana kualitas dari bisnis kita. Nah, itu biasanya yang kita undang itu akan turut membantu menyebarkan istilahnya mouth to mouth, itu menceritakan ke orang lain yang mungkin tidak ikut dalam peresmian itu tentang bisnis yang sudah kita rintis. Jadi sangat membantu sekali. Peresmian itu walaupun sederhana itu sangat penting, karena itu menjadi simbol bisnis kita itu akan dikenal oleh masyarakat atau konsumen pada umumnya. Nah, ini adalah yang tidak kalah penting. Dan yang terakhir adalah proses tambahan. Ini yang penting juga, yang perlu diperhatikan. Penting tidak penting, tapi ini juga menjadi sesuatu yang istimewa bagi usaha kita, yaitu misalnya bisnis kita dibuatkan websitenya, ya. Walaupun kita informal, tapi kita memiliki website. Karena apa? Supaya konsumen juga bisa googling, bisa melihat website yang kita miliki. Jadi tidak perlu harus datang ke lokasi dulu, tapi melalui website. Terus yang kedua adalah kita melakukan
melakukan blast, melakukan promo melalui apa? Melalui blogspot itu menceritakan atau rekam digital story dari bisnis kita juga bisa kita tuangkan dalam blogspot, terus dalam WordPress, Weebly, Multiply, atau bahkan medsos. Sekarang kan sedang marak adalah FB, IG, YouTube, dan sebagainya. Nah, itu kita juga perlu menyampaikan seragam juga penting, karena seragam itu menjadi ciri khas. Jadi kalau kita melihat contohnya ya, pramugari itu memiliki seragam, kalau bajunya yang seperti ini pramugari pesawat apa. Terus kalau misalnya di McD kita perhatikan seragam itu menjadi sesuatu yang utama ya, karena itu mencirikan untuk menjadi motivasi penyemangat kita dalam bekerja, sehingga tidak ada gap tetapi semuanya berlaku sama. Nah, itu terutama hal-hal terus tambahan yang perlu dilakukan yaitu seragam ya. Ada website, ada seragam. Ya tentunya kalau menggunakan seragam itu lebih rapi, lebih menarik, lebih profesional, tidak terjadi kesenjangan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Nah, itu sangat penting walaupun tidak harus mahal, tapi mencirikan atau mengangkat citra juga bahwa karyawan kita itu bersih, rapi, disiplin. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Ya kan? Walaupun informal biasanya catering saja biasanya mereka memiliki seragam untuk bertugas. Nah, itu sangat memotivasi membuat karyawan itu percaya diri dengan memiliki uniform atau seragam yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kita. Itu adalah proses tambahan yang harus kita perhatikan dalam memulai bisnis. Sekali lagi kita sudah belajar tentang 11 hal terpenting yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah usaha baru. Nah, yang terakhir itu jangan terjadi kesalahan yang kedua. Nah, artinya dalam setiap langkah, dalam hal berbisnis apapun, tentunya kita juga pasti akan mengalami hal-hal atau kegiatan atau yang sesuatu yang menyebabkan kegagalan bisnis kita atau kesalahan. Tetapi ya belajar dari common mistake, belajar dari sebuah kesalahan itu jangan sampai terulang lagi. Apa yang kita lakukan? Seperti pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman apa? Ya misalnya kita mengalami pengalaman kegagalan, ya itu menjadi sebuah warning bahwa kita tidak boleh gagal lagi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah atau dalam membangun bisnis itu adalah ini. Yang pertama, membuat usaha bisnis secara legal di tahap awal atau buru-buru pada bulan-bulan pertama, mengikat hubungan hukum tanpa mengalami kerjasama. Nah, ini hati-hati, jangan buru-buru. Tadi saya sudah singgung, jangan terburu-buru dalam melegalkan sebuah usaha. Lihat prosesnya dulu, apakah kalau misalnya usahanya kecil itu 6 bulan sampai setahun ini sudah terlihat omset dan penjualannya seperti apa, apakah sudah stabil. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya sudah perusahaannya UD dan CV, kalau aman karena belum memiliki dana, perlu didaftarkan di Departemen Kementerian atau hak kekayaan intelektual. Terus ini menghabiskan banyak dana. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa hati-hati kalau memulai bisnis itu jangan semuanya baru. Ya, karena proses operasionalnya masih harus diperhatikan. Jadi sebaiknya membeli bahan-bahan yang second, dan kalau beberapa tempat yang harus direnovasi ya bisa dilakukan. Terus ini jangan terlalu buru-buru membayar karyawan dengan harga tinggi. Sekali lagi kita harus meyakinkan ke karyawan kita karena bisnisnya masih baru, tentunya penggajiannya atau kompensasinya disesuaikan dengan omset yang masuk. Itu harus kita sampaikan di awal. Jadi jangan bermain jor-joran nanti di sana dengan kerja sama gajinya lebih besar, ya kita harus pikirkan di orang lain atau bisnis yang lain sudah berjalan 3 tahun 4 tahun wajar, tapi kalau kita baru memulai itu harus dibuat sebuah statement pernyataan yang tertulis, kalau perlu disampaikan di awal bahwa kondisinya seperti itu. Nah, terus cara terbaik mempelajari komunistik adalah berinteraksi langsung dengan para pelaku usaha yang pernah mengalaminya. Artinya bahwa kita perlu sharing, kita perlu cari pengalaman kepada orang-orang yang memiliki usaha yang sama atau setipe dengan usaha kita. Jadi kita tahu apa atau proses tahapan apa yang pernah dilalui, cara mengatasi kegagalan seperti apa, cara menemukan solusinya bagaimana, itu perlu kita
sharing-sharing dengan orang-orang yang sudah pernah melakukan bisnis. Ya tidak harus sama, tetapi setidaknya tiap bisnis itu ada proses yang sama yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa tiru untuk perbaikan bisnis kita. Ini adalah beberapa tips yang harus diperhatikan, tapi artinya supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan di awal harus banyak dipertimbangkan. Baik, nah kita sudah masuk ke tugas mandiri. Seperti biasa, kepada seluruh peserta perkuliahan, dalam hal ini mahasiswa, diminta untuk membuat sebuah tugas, ya, tugas di mana Anda menuangkan ide Anda untuk memulai usaha, diceritakan saja secara umum usahanya di bidang apa, terus perencanaannya seperti apa, ini hampir sama seperti tugas-tugas sebelumnya, cuman ini lebih real usahanya apa. Kalau yang minggu-minggu yang sebelumnya adalah lanjutan dari tugas sebelumnya, misalnya keuangan kita hanya membuat sebuah neraca dan sebuah laporan rugi laba, tapi ini kita memiliki ide secara urut ya, idenya apa, bisnisnya di bidang apa, terus langkah-langkah yang harus diperhatikan apa. Menggunakan 11 hal yang tadi diperhatikan, tolong dikembangkan kepada ide yang Anda akan buat untuk sebuah usaha Anda. Anda bisa melakukan itu seperti biasa, tugas dibuat dalam 1 halaman A4 dan dikirim dalam bentuk PDF ke e-kampus, bukan dalam bentuk link. Sekali lagi, kita akan kembali lagi ke e-kampus untuk meneruskan tugas-tugas kita. Mohon diperhatikan dan semoga pertemuan ini memberikan manfaat juga yang luar biasa bagi kita semua, khususnya untuk mempersiapkan diri kita dalam memiliki sebuah usaha atau memulai sebuah usaha baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan dan sudah mengikuti perkuliahan ini dan menyimak mata kuliah ini dengan baik. Sekali lagi semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan dengan materi yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi. See you.